Selamat malam adik-adik. Puji Tuhan, kita bertemu kembali lagi untuk memuji Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Ya. Cici akan memberikan pengumuman. Ya, yang pertama adalah diingatkan kembali ada sekolah minggu di gereja. Ya, ada yang online dan juga ada offline. Jadi adik-adik, bagi yang kelas kecil, kelas besar, kelas batita, kita ada ibadah dua, yaitu online dan offline jam 1 siang. Nah, diingatkan kembali untuk adik-adik yang ingin beribadah datang ke gereja, jangan lupa minta persetujuan dari orang tua, ya. Suratnya ada di grup sekolah minggu. Nanti orang tua dan adik-adik datang, tanda tangan, bawa suratnya ke gereja. Ya, bawa persetujuan, adik-adik boleh ya dapat izin dari orang tua untuk beribadah di gereja. Dan diingatkan kembali juga datang ke gereja dengan pakaian yang rapi. Ya, jangan pakai baju yang kurang rapi. Contohnya gimana? Celana pendek atau bajunya buntung, tidak ada lengannya, ya. Harus pakai yang rapi, pakai sepatu. Dan juga bawa alat tulis, bawa Alkitab sendiri-sendiri, ya. Sekian pengumuman dari Cici. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita akan satu pujian, Yesus sahabat. Sampai
Dan biarlah kami selalu mengingat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami sampai seumur hidup kami, karena Engkau begitu mengasihi kami, mengorbankan dirinya untuk kami, orang berdosa, menyelamatkan kami, orang yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami tidak meninggalkan Engkau, tapi ikut Tuhan di dalam seumur hidup kami. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan berikan kami pengertian daripada Tuhan. Dan kami juga memohon kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, sudah tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Cici mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan, dapat memuji nama-Mu, serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami berdoa agar pemberitahuan firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat atas kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Kau juga yang boleh pimpin satu persatu dari kami, agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau menceritakan tentang gembala-gembala. Gembala-gembala itu kenapa sih? Nah, hanya hari ini Cici akan mau menceritakan tentang apa yang terjadi pada waktu kelahiran Tuhan Yesus. Jadi sebelumnya Cici mau nanya dulu, minggu lalu firman Tuhan menceritakan tentang apa ya? Ya, benar, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu waktu itu lahirnya di mana? Di kandang domba. Pintar yang masih ingat ya. Nah, sekarang kita mau menceritakan, sekarang hari ini Cici mau menceritakan tentang kelanjutan cerita tersebut. Nah, hari ini firman Tuhan diambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Cici mau ajak adik-adik yang udah bisa baca. Setelah nonton video ini, adik-adik boleh buka Alkitabnya dan baca Lukas 2 ayat 8 sampai 20 supaya adik-adik bisa lebih mengerti firman Tuhan pada hari ini. Oke. Jadi, pada waktu malam hari Yesus lahir, di daerah dekat Bethlehem itu ada para gembala yang sedang menjaga kawanan dombanya. Nah, namanya malam itu udah pasti gelap ya. Tapi anehnya waktu itu di tengah kegelapan malam hari tiba-tiba ada cahaya dari langit. Cahaya, ada yang tahu nggak sih cahayanya itu berasal dari mana? Cahayanya berasal dari malaikat. Malaikat turun dan memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Nah, melihat hal itu, para gembala yang di situ tuh ditakut. Tapi si malaikat ini bilang di ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Jadi malaikat kasih tahu ke gembala kalau malaikat datang ke hadapan mereka itu karena malaikat mau menceritakan kabar baik. Kabar baiknya itu apa? Yaitu kelahiran Tuhan Yesus
di kota Daud. Kelahiran juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, yaitu siapa? Bayi Yesus yang minggu lalu udah diceritain, dia lahir di kandang domba. Nah, lalu tiba-tiba tampak bala tentara surga. Mereka memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah itu, setelah bala tentara surga menaikkan pujian bagi Allah, mereka akhirnya pergi meninggalkan para gembala itu. Nah, setelah malaikat-malaikat itu pergi, gembala-gembalanya itu kan nggak satu doang ya. Jadi ada gembala yang ngomong ke gembala teman-temannya yang lain, katanya, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi mereka tanpa tunggu apapun, mereka dia ngajak untuk apa? Untuk menemui bayi Yesus itu. Mereka cepat-cepat berangkat, mereka cepat-cepat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yaitu Yesus. Lalu akhirnya mereka pun melihat bayi Yesus itu, bayi yang terbungkus di dalam palungan, bayi Yesus yang lahir dengan kesederhanaan. Nah, lalu setelah para gembala itu sudah melihat bayi Yesus, adik-adik tahu nggak sih apa yang mereka lakukan? Mereka, para gembala ini memberitahu apa yang malaikat katakan kepada mereka itu ke orang-orang, termasuk ke Maria dan Yusuf. Dan semua orang yang mendengar hal itu heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria itu menyimpan segala perkaranya di dalam hatinya dan kembali merenungkannya. Nah, setelah selesai si gembala itu bersaksi, dia menceritakan ke semua orang, gembala itu pun akhirnya kembali ke tempatnya. Mereka kembali sambil memuji-muji Allah dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi kata-kata yang telah malaikat katakan kepada mereka itu benar terjadi, dan bahkan mereka melihat dengan matanya sendiri. Dan karena mereka itu tersanjung, mereka itu kayak luar biasa sekali. Jadi dia langsung memberikan kesaksiannya kepada semua orang. Nah, adik-adik, Cici mau nanya, Yesus itu lahir ke dunia untuk apa sih? Ada yang tahu nggak sih? Ya, Yesus itu turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Jadi, Yesus itu adalah Allah kita, Allah yang turun menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan kesederhanaannya lahir di kandang domba. Dia menebus dosa kita karena dia sayang kepada umat-umatnya. Umat siapa? Yaitu kita yang percaya kepadanya. Nah, terus Ci mau nanya lagi, menurut kalian kabar ini kabar baik apa enggak sih? Kabar bahwa Tuhan Yesus telah lahir menjadi juru selamat kita. Itu kabar baik apa kabar buruk? Iya benar, itu adalah kabar baik. Nah, kalau kabar baik itu berarti kita harus kasih tahu ke orang-orang banyak, baik ke orang-orang yang kita sayang. Jadi adik-adik kalau punya teman yang masih belum ke gereja, yang malas ke gereja, yang belum percaya Tuhan, adik-adik kasih tahu kalau
Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menebus orang-orang yang percaya kepadanya. Adik-adik nggak mau kan orang-orang yang adik-adik sayang itu tidak terselamatkan? Nah, makanya adik-adik harus memberitahukan kabar baik ini. Juga kasih tahu ke siapa? Papa mama kita yang belum percaya kepada Tuhan. Terus saudara kita. Adik-adik bisa loh kasih tahu ke mereka. Adik-adik dengan cara yang sangat gampang, sangat mudah. Kan minggu depan itu ada ibadah perayaan Natal. Adik-adik boleh bagiin undangan Natal ke teman-teman adik-adik supaya teman-teman kalian bisa mengikuti ibadah Natal. Adik-adik bisa mengajak mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, adik-adik juga bisa menjadi saksi Kristus dengan perbuatan. Dengan perbuatan kita, kalau aja kita masih suka ngelawan orang tua, suka berantem sama saudaranya, itu kan bukan mencerminkan anak Tuhan. Jadi adik-adik harus mencerminkan Tuhan, menjadi teladan Kristus supaya orang-orang yang melihat bisa percaya kepada Tuhan bahwa teladan Kristus itu pasti menghasilkan buah yang baik. Jadi setelah ini boleh gak kita pukul-pukul temennya, kita berantem, kita nyontek, kita lawan orang tua? Nggak boleh ya, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Jadi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan atas kelahirannya, atas pengorbanannya di kayu salib. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara melakukan yang baik bagi Tuhan. Sekarang kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu kepada kami. Engkau mau lahir ke dunia dengan kesederhanaan dan mau menyelamatkan kami, umat-Mu, dari dosa. Kiranya Engkau yang boleh pakai kami untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi teladan yang baik bagi Engkau. Kiranya kami berdoa agar firman Tuhan hari ini dapat menjadi ingatan akan kami, atas kami, supaya kami tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.